Ya, siap kita belajar firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk bisa belajar bersama-sama. Baik, saya akan mengajak saudara melihat sebuah fakta ini untuk merenung kembali apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita buka Injil Lukas, pasal yang pertama. Ya, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Saudara, kemenangan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kemenangan kita sebagai anak-anak Bapa di surga, kemenangan kita sebagai rekan sekerja Kristus, lengkap ya, anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, dan rekan sekerja Kristus, kemenangan kita itu terletak di Lukas 1 ayat 38. Saya ulangi lagi, kemenangan kita terletak di Lukas 1 ayat 38. Artinya, bukan di dalam doa puasa kita, bukan di dalam kita hafal ayat-ayat Alkitab, bukan karena kita rajin dan rutin dan selalu memberi persembahan, tidak pernah terlambat perpuluhan, maaf, bukan. Kemenangan kita bukan terletak kepada kita rajin ibadah atau tidak. Tapi ini saudara-saudara, kemenangan kita itu terletak kepada sikap yang sangat dibenci oleh iblis. Perhatikan, sikap yang sangat dibenci oleh iblis. Apa itu? Ya ini kita mau baca Lukas 1 ayat 38. Ayo kita perhatikan ini. Ya, puji Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya ulangi, ini letak kemenangan kita. Saya ulangi lagi, bukan karena kita rajin doa puasa, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin doa sekian jam sehari, bukan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab sekian banyak, bukan karena kita rajin dan setia memberi persembahan termasuk perpuluhan, bukan. Saudara, jangan coba-coba, maaf saya kalau pakai kalimat ini, jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan aktivitas kita yang tadi saya sebutkan. Saya ulangi, jangan coba-coba menyuap Tuhan. Memang kata ini nggak enak, menyuap Tuhan. Tapi sering terjadi dalam kehidupan kita karena kita nggak mengerti kebenaran, sehingga seolah-olah kalau kita sudah buat ini rajin doa pagi, rajin doa malam, kita rajin doa puasa, kita rajin ibadah, kita hafal ayat Alkitab, kita rutin memberi persembahan, perpuluhan tidak pernah terlambat. Terus Tuhan berkenan kepada kita, maaf, salah besar, salah besar. Ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Saya ulangi, ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maaf, mungkin saya berkata Tuhan-Tuhan yang lain bisa disuap dengan aktivitas dan uang yang diberikan oleh umatnya. Mungkin. Saya percaya betul. Tapi Tuhan kita tidak. Bapa di surga tidak melihat semua aktivitas yang baru saya sebutkan kepada saudara semuanya. Lalu apa yang dia tentukan, yang dia putuskan, yang dia buat berkenan kepada kita, dan kita bisa menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan hatinya. Kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang dihormati oleh guru kita. Kita bisa menjadi rekan sekerja Kristus sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hatinya.
Hanya ada satu. Lukas 1:38. Saya baca lagi karena ada beberapa yang baru bergabung. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu, yaitu Gabriel, meninggalkan dia. Saudara, ukuran yang Papa buat, yang Papa tentukan untuk kita berkenan atau tidak, itu cuma satu ini. Saudara dan saya ditemukan, dinilai, diketahui taat pada firman-Nya atau tidak. Lakukan ini, bukan aktivitas yang lain. Saya ulangi lagi, selalu Papa nilai dalam hidup kita dengan ketaatan kita kepada Dia, bukan dengan aktivitas kita kepada Dia. Dengarkan baik-baik, ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maafkan saya. Jelas ya, kalau kita sudah mulai mengerti ini, kalau saudara dan saya mulai mengerti ini, ayo kita lakukan yang paling disukai oleh Tuhan. Baik, satu persatu kita akan bahas apa yang Maria ini baru ucapkan kepada kita. Ini penting sekali. Satu. Jadilah aku ini adalah hamba Yahweh. Ini kalimat yang pertama. Saudara, apa sih arti kata Tuhan? Ya, apa? Dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Perjanjian Baru Kurios. Ya, dua kata. Adonai dan Kurios. Itu kita panggil Tuhan atau Tuan. Jelas ya? Nah, saya menemukan definisi yang luar biasa. Cukup lama saya merenungkan untuk mencari apa definisi Tuhan pribadi Adonai dan Kurios itu apa. Tolong saudara catat yang masih bisa mencatat. Begini. Kurios atau Adonai atau Tuhan, Tuan dalam bahasa sehari-hari kita. Dua kalimat yang saya temukan. Satu, pemilik tunggal atas hidup kita. Tolong perhatikan, pemilik tunggal. Berarti saudara dan saya tidak ada yang lain siapapun juga yang berhak memiliki hidup kita. Bukan Tuhan egois. Nah, ini bedanya. Justru Dia sangat sayang kepada kita. Dia tidak inginkan kita dimiliki oleh yang lain. Tolong perhatikan kalimat ini supaya masing-masing kita mengerti betapa hebatnya arti kata Tuhan, Kurios, Tuhan, Adonai itu. Saya ulangi yang pertama. Dia, Yesus Kristus Tuhan kita dan Bapa di surga. Itu pemilik tunggal atas hidup kita. Bukan dia egois, bukan dia diktator. Tolong catat, tolong perhatikan. Lalu apa? Dia tidak ingin saudara dan saya dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau saudara mengerti ini, kan luar biasa. Kasih Papa itu bukan dia egois lagi sekali. Bukan dia diktator. Kalau dia menyatakan diri kepada kita masing-masing. Bahwa aku ini pemilik tunggalmu. Saya senang. Nah, perhatikan. Maka itu, ini banyak yang belum mengerti masalahnya. Tapi hari ini dibuat mengerti oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya tidak boleh dan tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Coba catat, saya percaya banyak yang kaget karena baru hari ini sebagian besar saudara mendengar
kebenaran ini. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, Tuhan, itu artinya 100% kita ini milik Dia. Dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga, termasuk. Ini yang harus serius kita perhatikan. Termasuk saudara dan saya tidak bisa dan tidak boleh dan tidak diizinkan untuk memiliki diri sendiri. Sampai segitunya Tuhan. Coba saudara perhatikan, sampai segitunya Tuhan, maaf. Jadi saudara dan saya pun tidak boleh, karena tidak bisa, karena tidak diizinkan oleh pemilik tunggal hidup kita ini, atas hidup kita. Saudara dan saya tidak boleh memiliki diri kita sendiri. Saudara, pertama saya dapat firman ini, saya itu merenung lama sekali. Masa? Betul? Nggak boleh. Maka itu, kalau saudara dan saya tidak memberikan hak mutlak kepada Dia, Bapa di surga, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maaf, untuk Dia menjadi pemilik tunggal atas hidup ini. Bahayanya di sini. Apa itu bahayanya? Berarti kita membuka pintu untuk yang lain punya hak memiliki hidup kita. Tolong perhatikan kalimat ini. Saya betul-betul kagum, saudara. Sampai sebegitunya Bapa di surga tidak ingin saudara dan saya menjadi milik yang lain, termasuk milik diri sendiri. Kita tidak boleh. Harus 100% Dia. Dari mana saya bisa menemukan kebenaran ini? Semua kita sudah sering dengar. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semua yang ada di hidup ini. Betul enggak? Kasih Yahweh Tuhanmu, Papamu di surga, dengan semua yang ada, termasuk fasilitas hidup kita yang Tuhan beri. Semuanya milik Dia, karena Dia pemilik tunggalnya. Tahun 90-an saya dimentor oleh seorang hamba Tuhan, warga negara Australia, tapi orang Indramayu. Senior di Indonesia, memang boleh kata nggak terkenal. Karena hamba Tuhan ini sejak muda sudah pindah ke Australia bersama keluarganya. Namanya Reverend John Paul. Ya, orang Indramayu, Tionghoa. Dia itu ahli dalam bahasa Ibrani. Dan yang luar biasa lagi, dia itu expert dalam sejarah Yahudi perjanjian lama. Tuhan sudah panggil dia berapa tahun yang lalu. Usia suntuk hampir 90 tahun. John Paul. Setiap hari Rabu sore di rumahnya di kota Sydney, hamba Tuhan ini mengundang siapa saja untuk belajar firman. Maaf, dari tahun 89. Nah, saya pernah lama di Sydney. Oleh kemurahan Tuhan waktu itu, maaf, saya pun dapat izin tinggal permanen di Australia, namanya permanent resident. Jadi kalau Rabu sesibuk apapun juga, saya harus ke rumah Om John Paul. Istrinya saya panggil dia Tante Ellen. Kami belajar sejarah perjanjian lama. Kami diajar dikit-dikit bahasa-bahasa Ibrani yang penting. Nah, salah satu yang mengagetkan saya, saudara,
ternyata dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama ya, sekarang sudah diperbarui. Mereka itu tidak ada kata to have. Aku punya, I have, itu enggak ada. Aku punya ini, aku punya itu. Terus Om John Paul menerangkan, di situ saya mengerti arti kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap semua yang ada pada kita. Saya kalau ingat itu Papa terima kasih. Terima kasih. Lalu bagaimana cara orang Ibrani waktu itu orang Yahudi mengatakan ini rumahku, ini istriku, ini uangku, ini mobilku. Bagaimana? Begini Yahweh Tuhan mengajar orang Yahudi zaman perjanjian lama. Tuhan mempercayakan kepadaku rumah ini. Rumah, mobil ini milik Tuhan. Tapi dia titipkan kepadaku. Perusahaan ini, pabrik ini, itu miliknya. Tapi dia percayakan kepadaku. Istri anak-anakku itu milik dia. Tapi dia ingin saya mempunyai keluarga. Maka itu dia percayakan istri anak-anak ini kepadaku. Jadi hanya untuk ngomong sesuatu aku punya itu jadi panjang buat orang Yahudi di perjanjian lama. Pertama kali saya mendengar pelajaran itu, jadi sudah berapa tahun ya? 30 tahun yang lalu. Lebih 31 tahun yang lalu. Saya mulai menghitung, saya mulai merinci. Waktu itu ya, apa ya? Yang masih saya miliki sebagai hak saya, itu apa? Saudara, berapa waktu yang lalu ya cukup viral di sosial media, cukup viral. Pasti saudara ada yang tahu. Saya nggak tahu siapa menulisnya, tapi saya setuju. Akta lahir kita itu cuma kertas. Betul tidak? Ijazah kita juga cuma kertas. Identitas kita, KTP apa itu juga cuma kertas. Bukti kepemilikan rumah kita juga cuma kertas. Semuanya itu dibuat dari kertas. Buku tabungan kita itu cuma kertas. Saudara perhatikan ini. Bahkan sampai akhir hidup kita pun surat kematian kita ditulis di atas kertas. Masih ingat gak viralnya tulisan itu? Ayo kita merenung. Berarti kita ini cuma dinilai dengan sebuah kertas. Sehebat apapun. Lalu ada guyonan. Itu viral saudara. Tapi saya setuju. Ini loh guyonannya di viral. Yang belum tahu supaya tahu. Suatu hari ada anak ayam sedang diskusi dengan induknya. Anak ayam itu tanya, "Ma, apa sih bedanya kita ayam-ayam ini dengan manusia?" Anak ayam ingin tahu apa bedanya. Lalu induk ayam menjawab, jauh lebih mulia dan lebih indah hidup kita sampai kita mati. Loh, kok bisa, Ma? Kalau orang bagaimana? Oh, beda. Orang itu hanya terkenal waktu hidup. Sehebat apa dia nak, mau presiden, mau raja, mau siapa saja, pengusaha terkenal siapa saja. Begitu manusia itu mati nak, mereka hanya punya satu nama dan satu sebutan. Mayat, jenazah. Raja, presiden, orang hebat, orang terkenal, bintang film, pokoknya orang. Lalu Ma, kalau kita bagaimana? Oh, induk ayam dengan bangga menceritakan, kalau kita luar biasa. Kita hidup disebut ayam. Nanti kalau kita mati, kita punya banyak nama. Nah, ada ayam goreng, ayam penyet, ayam kalasan. Saudara, waktu saya baca itu tertarik.
betul juga. Berarti lebih mulia ayam daripada kita. Karena mereka... Kenapa kamu tertawa, Yong? Ini anak saya dari Pontianak. Berarti lebih mulia ayam daripada kita. Maka itu mau sombong apa dalam hidup ini? Jadi hebat bukan? Maka itu maaf. Mungkin kalau saya berkata ya harusnya. Tapi sebagai kata mungkin. Ini penyebab mengapa ada di antara kita yang disebut anak-anak Bapa di surga, disebut murid-murid Yesus, disebut rekan sekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi sepertinya setan kok bisa menyentuh kita. Kenapa Tadeus kamu bilang haleluya? Kenapa? Nah ini saya berkata, mungkin, kalau saya mau ngomong apa nih pasti. Selama saudara dan saya belum dilihat, belum diketahui oleh setan dan neraka, bahwa saudara dan saya pemilik tunggalnya itu Yesus Kristus Tuhan, pemilik sah hidup kita adalah Dia yang sudah mengalahkan maut, dosa, dan neraka. Kalau yang lain termasuk setan-setan belum tahu bahwa saudara dan saya belum dimiliki sah oleh pemilik tunggal hidup kita, yaitu Yahweh Tuhan dan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti yang lain masih punya hak. Dengar, yang lain masih punya hak untuk nyentuh kita. Saudara masih ingat bukan? Kitab Zakaria pasal 1 atau pasal 2, saya lupa. Kita ini biji matanya. Wah, itu keren. Kita ini biji matanya. Ada dua arti. Selama ini kita hanya mempercayai, terima kasih Tuhan, aku ini biji matamu. Artinya kami dilindungi, kami dijaga. Betul. Tapi arti yang kedua, kalau saudara dan saya biji mata Tuhan, berarti Tuhan tidak bisa melihat dunia tanpa lewat kita. Pemilik yang dimiliki oleh pribadi yang luar biasa itu. Ayo kita mulai mikir. Jangan panjang-panjang mikirnya. Kalau saudara hari ini mengambil keputusan, saya pakai istilah begini. Pernah dengar kata kudeta? Itu sudah diindonesiakan. Itu seharusnya dari bahasa Perancis. Saya nggak tahu spelling benarnya. Kudeta. Ya itu bahasa Perancisnya. Artinya perebutan kekuasaan dari yang sah dimiliki oleh yang merebut. Nah, saya pakai kata itu. Tuhan akan menjadi pemilik tunggal atas hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengkudeta si aku yang masih bertakhta di hidup ini. Saya ulangi. Kalau saudara dan saya mengizinkan Tuhan Yesus Kristus mengkudeta si aku yang masih bertakhta di hidup ini. Aku. Ayo, turunkan si aku. Izinkan Yesus Kristus tentu mengkudeta hidup kita. Nah, kalau ada yang bertanya sampai hari ini belum ketemu jawabannya, saudara, mengapa ada peristiwa Matius 7 ayat 21
sampai 23. Bukankah kami sudah buat mujizat demi namamu? Kami mengusir setan-setan demi namamu. Kami buat mujizat, banyak mujizat demi namamu. Dan kami berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi masih ingat Tuhan Yesus jawab, siapa kamu? Hei, para pembuat kejahatan, kan celaka. Sudah melayani begitu hebat, tapi disebut, hei kamu pembuat kejahatan. Lah, ngeri loh saudara. Maka itu jangan kita sombong, sehebat apa kita. Jangan sombong. Karena belum tentu di hari terakhir nanti dia mengenal kita. Siapa kamu, hai para pembuat kejahatan? Anyalah daripadaku. Waduh, malah diusir lagi. Aku gak kenal kamu. Tapi kok bisa dipakai Tuhan? Bisa. Maka itu saudara, di sini kita belajar bagaimana hidup kita yang benar untuk melakukan kehendak Tuhan di masa seperti ini, yaitu izinkan Tuhan menjadi pemilik kita 100%. Ya, perhatikan, menjadi pemilik kita 100% mutlak, ya. Pemilik tunggal. Ini dia. Saudara dan saya harus mengizinkan Tuhan mengkudeta hidup kita. Supaya dia punya hak memiliki kita 100%. Ya Pak Bagus, nanti saya masih sibuk, maaf belum sempat ngubungi. Saudara perhatikan. Nah, maka itu saya katakan, saya baca lagi Lukas 1:38 ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, hamba Yahweh. Nah, arti kata hamba di sini adalah budak. Kan kita tahu budak itu nggak punya hak sama sekali. Budak itu haknya yang menentukan, yang beli dia. Walaupun Tuhan tidak setuju perbudakan, jelas. Tapi ini konsep pengertian kita. Bahwa budak itu nggak punya hak atas hidupnya. Yang menentukan haknya adalah pemiliknya yang sudah beli dia. Ngeri loh, perbudakan untuk makan saja walaupun lapar. Kalau pemiliknya belum menyuruh makan, mereka nggak bisa makan. Bukan nggak boleh, beda, nggak bisa. Karena apa? Belum ada perintah dari pemilik tunggalnya. Karena budak itu sudah dibeli. Sampai segitunya. Ya celaka kalau pemiliknya lupa memberi perintah suruh makan karena pemiliknya sibuk ini sibuk itu. Tapi percayalah, pemilik tunggal hidup kita tidak sekejam itu. Betul? Maka itu dia lindungi kita, dia jaga kita. Ayat mana lagi yang meyakinkan itu? 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita lihat. Saudara gini loh, enak saudara, enak. Saya berkata sungguh enak. Apa enaknya? Kalau Tuhan itu kita beri hak mutlak 100%, ya, memiliki hidup kita. Aduh, hidup ini luar biasa saudara, enak sekali. Kenapa enak? Aman. Nggak boleh ada yang menyentuh kita. Karena kita biji matanya. Kita dijaga, kita dilindungi. Maka itu ayo hari ini kita melihat 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Kita sudah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah, bukan akan. Telah apa?
Dan harga saudara dan harga saya telah lunas dibayar. Wih, ini keren. Saya ulangi lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu, yaitu kita, telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita ini budak. Tuhan kita cuma Yesus yang membeli kita. Tapi bedanya dengan zaman dulu, perbudakan itu kejam. Kalau kita ini hamba, seperti kata Maria tadi, oh Tuhan kita baik. Betul? Nah, jadi setelah kita tahu bahwa hidup kita, tubuh kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar. Ini yang Papa minta. Kalimat terakhir ayat 20 1 Korintus 6. Karena itu. Karena apa? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa yang ada pada kita ini, muliakan Dia. Dengan itu. Wih, saudara, luar biasa. Kalau kita sudah dimiliki sah 100% miliknya, bukan milik siapa-siapa. Jangan lupa kudeta diri kita hari ini dan izinkan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan yang mengkudetasi aku dalam hidup ini. Ya, anak saya dari Biak gabung juga. Saudara, ini yang Tuhan rindu. Wih, keren sekali. Kalau kita sungguh-sungguh sudah tahu lunas dibayar. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita tahu. Ya, jadi sudah milik lo ya. Terus ada ayat begini sekarang. Di Keluaran, kitab Keluaran ya. Kita melihat, ini unik. Saya pertama kali saya membaca ayat ini, apa-apaan Tuhan ini? Masa seperti itu? Enggak ada yang lain. Keluaran 24. Oh maaf. Keluaran 34. Ya, maaf. Supaya kita tahu. Ayat 14. Keluaran 34 ayat 14. Ini keren. Ya, lihat Keluaran 24 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah dewa Allah lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Ayo jujur. Saya pertama kali belajar ini saya kaget. Hah? Ternyata salah satu nama papa kita yang dahsyat itu jelek, salah satu namanya yaitu cemburuan. Maaf ya, sejengkel-jengkelnya orang tua kepada anak yang dilahirkan. Nggak adalah orang tua memberi nama anaknya karena papa nggak suka kamu, mama juga benci kamu, kami kasih nama kamu cemburuan. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ini nama papa kita, salah satu, cemburuan. Maka itu saudara, kalau saudara dan saya masih ditemukan oleh papa di surga bahwa ada yang lain yang memiliki saudara dan memiliki saya selain dia cemburu. Maka itu ayo hari ini kita jujur. Uang bisa jadi pemilik kita enggak? Sangat bisa. Percabulan, perzinahan, kemarahan, dengki, iri hati, tamak, khawatir, takut. Itu semua bisa menjadi pemilik kita. Maka itu kepada siapa saudara dan saya berani menyerahkan diri 100%. Maka kepada dialah kita itu akan rasa aman. Percaya. Nah ini dia.
Oke ya, minta Roh Kudus hikmat untuk meneruskan. Yang kedua, apa arti kata Tuhan atau Tuan? Adonai bahasa Ibrani, Kurios bahasa Yunani. Oke, ini dia. Luar biasa. Ini dia. Penguasa mutlak atas hidup kita. Wih, keren. Gabungkan. Siapa Tuhan kita? Tuhan itu apa? Pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak atas hidup ini. Apa yang membuktikan bahwa yang kita panggil Tuhan, yang kita akui sebagai Tuhan, yang kita sebut-sebut sebagai Tuhan itu sudah menjadi penguasa mutlak atas hidup kita? Kembali kepada sikap Maria. Setelah dia berkata begini, masih Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, hamba Tuhan Yahweh. Terus ini yang membuktikan Maria sudah mengakui Yesus itu Tuhan. Karena dia pakai kalimat ini. Jadilah padaku seperti yang jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayo. Hari-hari ini saudara menurut perkataan siapa? Saya punya penemuan riset ini saudara. Dan saya heran kok orang goblok habis. Dengar ya. Ternyata salah satu ranking terbesar yang menyita dan menghabiskan waktu kita. Dengar dalam nama Yesus. Saya menemukan ini research. Hampir 20 tahun saya tuh mencari apa sih yang paling banyak menyita menghabiskan waktu kita. Ada yang jawab shopping, suka belanja. Oke, tapi bukan. Oh begini, bukan. Setelah sekian banyak tahun, saya menemukan jawabannya. Dan kalau saudara setuju, tertawalah sekarang. Satu, mentertawai dirimu sendiri yang on itu, maaf. Dan dua, tertawai setan. Supaya hari ini kita stop. Tidak mau dikuasai siapa-siapa. Kecuali penguasa mutlak atas hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Apa itu? Hal yang paling banyak menyita waktu hidup kita. Dengar, ngurusin gosip. Ngurusin kata orang. Bukan tidur. Ngurusin kata orang. Saudara tahu? Ketika omongan orang menyinggung kita, menyakiti kita, itu urusannya bisa panjang loh saudara. Itu bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Dan ngabisin biaya. Telepon ke sana, telepon ke sini, datangin orangnya. Betul tidak? Jadi ngurusin gosip, ngurusin kata orang itu yang paling celaka dalam hidup kita. Karena itu bisa merubah, ya, membuat hidup ini jadi tidak relevan, tidak produktif, tidak betul. Nah, kata orang itu adalah kata iblis. Karena begini kata Tuhan Yesus. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Sebab lebih daripada itu berarti berasal dari si jahat. Betul tidak saudara? Wah, itu luar biasa firman Tuhan itu. Termasuk suara-suara setan yang ganggu pikiran kita. Sampai dibuat gak bisa tidur. Mati kamu, miskin kamu, menderita kamu, malu kamu. Sering gak kata-kata itu? Maka itu kalau saudara dan saya sadar dan percaya dan sudah terbukti. Karena kita ini hamba Tuhan. Berarti dia pemilik tunggal atas hidup kita.
Dan kalau dia Tuhan, berarti dia penguasa mutlak atas hidup kita. Maka hasilnya saudara dan saya sudah dikuasai oleh pemilik mutlak kita, penguasa mutlak kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bisa berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Aman hidup ini. Jadi kita disetir, diatur, dikendalikan, disuruh-suruh, diperintah oleh perkataan Tuhan. Oke, saya mau buktikan. Maaf. Maaf. Lukas 7. Sebetulnya kita sudah sering tahu kisah ini, ya. Sudah sering tahu gosip terhadap kita intimidasi suara iblis. Betul ya, Papa setuju itu. Tuh anak saya dari Pontianak nulis. Lukas 7. Kita semua tahu ini kisah yang luar biasa. Ayat 1 sampai ayat 10 Lukas 7. Tentang iman perwira itu. Saya nggak mau cerita lagi karena kita sudah sering tahu. Bagi yang belum tahu nanti baca Lukas 7 1 sampai 10. Apa yang membuat perwira ini mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa sehingga setan pun tidak bisa menyentuh hidupnya? Ini keren. Tolong catat. Setan nggak bisa menyentuh hidup perwira ini. Buktinya Tuhan Yesus senang karena ada orang perlu dia. Apalagi diberitahu oleh tua-tua Yahudi, guru, engkau layak menolong dia. Sebab dia mengasihi bangsa kita. Sinagog kita yang di Kapernaum, dia yang bantu pembangunannya. Oh, biasa iman perwira ini. Berangkatlah Tuhan Yesus ke rumah perwira Kapernaum. Ingat loh, dia perwira ini jenderal dan dia itu penjajah. Ketika sudah hampir sampai, kan begitu ditulis Lukas, tahu-tahu perwira ini nyuruh tentara Romawi yang lain, yang seranking, ya, wih luar biasa. Tolong, cepat, sampaikan kepada Yesus Tuhan, jangan ke sini, aku nggak layak. Nah, saya ingin saudara melihat ayat yang ke-6. Ini penting sekali. Nah, yang bisa bahasa Yunani, lihat Alkitab terjemah Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya apa, bahasa aslinya apa. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya, karena dipanggil. Ketika Tuhan Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, jadi orang-orang Roma. Yang punya ranking sama, perwira, militer, tentara. Untuk mengatakan kepada Yesus. Tolong buka Alkitab saudara. Ini penting, saya nggak mau baca. Supaya dari saudara yang menemukan. Waktu saya pertama belajar ini saya, wow. Sudah baca? Tolong tulis di Instagram, di Facebook, di Zoom ini. Tolong tulis. Dia manggil apa? Kepada Yesus. Ayo cepat lihat. Ini penting ayat 6. Menyuruh, ayo saya ingin. Aktif saudara. Yang di Facebook sebelah kanan saya ini, yang di tengah ini Zoom, yang di kiri ini Instagram saya. Tuhan. Terima kasih Sony Okvian. Tuhan. Kok bisa? Ayo saya uraikan. Yesus itu mempunyai dan diberi pangkat Tuhan atau Tuhan, makasih melatih. Itu setelah dia naik ke surga. Maka itu Kisah Rasul 2. Terima kasih Christine. Iya, Denny. Oh, anak saya dari Biak ikut juga. Tuhan. Yesus memiliki posisi pangkat jabatan Tuhan itu setelah dia naik ke surga.
Maka itu Kisah Rasul 2 dan Filipi 2. Ya. Kisah Rasul 2 dan Filipi 2 menyebut setelah dia ditinggikan oleh Yahweh Tuhan dan disebut Tuhan karena duduk di sebelah kanannya Tuhan. Ini konsep penting. Nah, waktu kejadian perwira ini, saya ulangi, waktu kejadian perwira ini, saudara dengar, Yesus itu belum apa-apa. Betul tidak? Di peristiwa Lukas 7 ini, Yesus itu apa-apakan. Jadi masih menunggu proses. Yesus doa di Getsemani. Dia dikhianati Yudas, dia ditangkap, dia diadili malam itu juga di hadapan imam besar Kayafas. Sampai pagi pengadilannya nggak berhenti. Dibawa ke Pilatus. Pilatus nggak dapat apa-apa, bawa balik lagi. Akhirnya dia disiksa. Mikul salib dengan berdarah-darah. Naik ke Golgota, disalibkan, mati, dikuburkan. Bangkit. Sekian hari masih ada di dunia. Naik. Bayangkan. Jadi kok bisa perwira ini menyebut Yesus dengan pangkat, posisi, jabatan, kedudukan yang tepat dan belum terjadi. Ini loh rahasianya Lukas 7 ini saudara. Tuhan. Maka itu sambil saudara mendengar ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Hari-hari kita keluar mulut Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan hari-hari itu. Tapi maaf, mari hari ini kita memeriksa. Sudahkah yang kita panggil Tuhan, Tuhan tiap hari itu sudah mengkudetasi aku di hidup kita ini? Ayo jawab, sudah atau belum? Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Siapa yang masih ngatur hidup kita? Kata-kata siapa masih nyetir kita? Ayo yang diganggu dengan suara-suara di telinga, di pikiran, di apa saja buang. Nggak usah dengerin lagi. Hanya mau dengar kata Tuhan. Karena kita budaknya. Yang nggak punya hak apa-apa atas hidup ini. Maka itu di ayat 9. Begini kata Tuhan Yesus. Masih Lukas 7 ya ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Wih, luar biasa. Apa definisi Tuhan yang dimiliki iman perwira ini? Saya percepat ya. Kan begini katanya. Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Loh, kok bisa? Cukup katakan sepatah kata saja. Saudara, beda loh sepatah kata dengan kata patah-patah. Itu beda. Jadi sepatah kata itu cukup. Pergi. Datang. Betul? Cukup sepatah kata. Maka itu jahat kalau saudara dan saya. Yang kalau Tuhan berfirman sepatah kata saja. Setan itu kalah. Hidup ini luar biasa. Tapi ada orang yang membiarkan setan berkata ribuan kata di hidupnya. Itu jahat. Ayo buang. Aku hanya mau dengar apa yang Tuhan katakan kepadaku. Nah, kan begini penjelasan perwira ini kepada Tuhan Yesus lewat sahabat-sahabatnya. Aku ini jenderal. Tapi aku juga bawahan.
Sebab di atasku ada kaisar. Untuk Yerusalem aku ada Herodes, raja Roma itu. Apapun yang dikatakan aku harus ikut. Begitu juga aku punya prajurit, termasuk hambaku yang sakit ini. Aku ngomong apa saja mereka harus lakukan. Saya lupa ini berapa hari yang lalu kita belajar. Ya, minta Pak Roni, minta host untuk mengirim rekamannya. Saya lupa di hari apa. Masih ingat? Bahwa salah satu cara untuk memahami, bisa mengerti dan mengenal hati Bapa lewat firman-Nya. Hiduplah pakai sistem militer. Betul? Nah, sistem militer itu yang dipakai sama seluruh dunia. Masing-masing negara di dunia punya sistem beda, politik beda, kesehatan, ekonomi, pendidikan, semuanya beda. Tapi seluruh dunia yang sama sistemnya adalah militer. Di negara mana saja militer itu dipakai. Ternyata ini yang Tuhan ingin kita hidup dengan Bapa di sorga. Menjadikan Yesus itu Tuhan atas hidup kita dengan berkata, karena aku ini hambamu, yang pertama. Yang kedua, jadilah seperti perkataanmu itu. Artinya dia itu pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak. Karena perintahnya. Saudara ingat, jenis ini nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa dan puasa. Artinya konsolidasi, bukan cuma nggak makan nggak minumnya. Diajak retreat, mundur sebentar karena jenderal kita akan memberi instruksi, informasi dan strategi. Lalu kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan istrimu, bahkan nyawamu sendiri, kamu nggak layak jadi muridku. Apa itu artinya? Ada prajurit, oke, aku ikut, tapi izinkan aku mengubur bapakku dulu. Yesus nggak suka, yang mati berngubur orang mati, tapi kamu ikutlah aku. Nah, semua ayat-ayat itu bisa terjadi kalau kita menjadikan dia itu jenderal perang kita. Karena begini dalam militer, saudara, saya suka mempelajari itu. Militer itu hanya boleh punya dua kata kepada komandannya. Apapun situasi si prajurit. Betul? Apa itu katanya? Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Maka itu kalau ada prajurit diperintah komandan, pas hari itu, hari pemakaman ayah prajurit ini, nggak bisa gini, siap, izin mengubur bapak dulu, nggak bisa. Siap, izin ke rumah sakit, istri melahirkan, maaf, nggak bisa. Nah, jadi Tuhan Yesus itu heran karena perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal di saat itu Yesus belum apa-apa. Maka itu bisa enggak? Nah, bisa enggak saudara dan saya mulai hari ini mengatakan kalimat itu, siap, laksanakan. Itu kalau saudara dan saya sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan, yaitu pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak, sehingga kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Bukan Tuhan kejam lagi sekali, karena Dia sayang kita. Maka itu saudara, setelah Maria mengucapkan kalimat itu, terjadi luar biasa. Yesus Kristus Tuhan langsung menjadi manusia. Betul? Nah, ayat 37 Lukas 1, maaf, itu yang sering diperkosa oleh banyak pengkhotbah. Wih, kok nggak enak? Memang pengkhotbah itu banyak memperkosa ayat demi kepentingan keuntungan dia sendiri, maaf. Apa itu Lukas 1:37? Akhirnya Gabriel berkata, Maria,
Ingat ya, sebab bagi Yahweh Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena buat Maria itu mustahil. Aku belum menikah kok bisa mengandung dan melahirkan Tuhan yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana? Maka itu Gabriel menjelaskan, gini loh Maria, bagi Yahweh Tuhanmu nggak ada yang mustahil. Jadi tolong para pengkhotbah yang suka memperkosa ayat itu untuk meyakinkan jemaat, saudara nggak punya uang, percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, cari ke showroom, doakan, imani mobil apa yang saudara punya. Saudara nggak punya iman, pengen punya rumah, maaf saudara nggak punya uang, pengen punya rumah, percayalah bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saudara ingin punya jodoh yang terbaik, yang terhebat, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah itu memperkosa ayat Lukas 1:37. Lukas 1:37 hanya diberlakukan model-model seperti kita yang bengkok-bengkok dan miring-miring doyan duit begini bisa menyatakan Yesus utuh 100% sebagai Tuhan. Pret, malaikat bilang, maaf saya berkata, siapa kita? Tapi ingat, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bahwa model seperti kita, kalau berani berkata seperti Maria, karena aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dahsyat saudara. Hidup ini akan luar biasa. Hidup ini akan jadi berkat yang hebat. Hidup ini, sudahlah pokoknya saudara, sungguh Tuhan kita luar biasa. Sungguh, Yesus akan nyata dengan mudah di hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja lewat kita masing-masing. Jelas ya? Ayo mulai hari ini, betul-betul kita periksa diri. Masih adakah suara-suara lain yang ngatur, yang ngontrol hidup kita? Masih ada enggak? Keuangan, kekhawatiran, jengkel, dendam, marah, iri hati, percabulan, maaf, masih menguasai kita? Hari ini kita harus akhiri semua. Saudara, kalau betul-betul Yesus itu jadi Tuhan, hebat. Maka ayat terakhir, Filipi 2, sudah terkenal, ayat 9 dan 10. Atau saya baca mulai ayat yang ke-8 ya. Filipi 2 ya, ayat yang ke-8 mulai. Begini. Dan dalam itulah sebabnya. Filipi 2 mulai ayat, saya bilang ayat berapa tadi? Ayat 9, maaf, ayat 9 ya. Itulah sebabnya Tuhan Bapa kita sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Setelah ditinggikan, ini setelah kenaikan. Nah, waktu Lukas 7 belum apa-apa di zaman perwira Kapernaum. Ya, saya ulangi ayat 9. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya, nah ini ketuhanannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa kita. Saudara, kalau masih ketemu orang-orang yang dipengaruhi oleh Zakir naik itu, mana Yesus Tuhan, bacakan ayat ini. Yesus itu Tuhan. Nah, jadi klimaks dari seluruh rencana Tuhan, seluruh bumi harus mengakui Yesus itu Tuhan. Bertekuk lutut. Dan lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Kalau setiap hari, mulai hari ini kita menempatkan Dia sebagai Tuhan, maka dengan cepat seluruh lutut bertekuk lutut, seluruh lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.